Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Merly Yudi Purnama, NPM G1A022006. Di video ini saya akan menyelesaikan suatu studi kasus mengenai aplikasi pemesanan makanan, di mana pada kasus ini diminta untuk menerapkan konsep enkapsulasi dan inheritance di dalam programnya. Pertama, saya akan membuat Java package terlebih dahulu yang akan saya namakan CSPBO, kemudian klik finish. Saya juga akan membuat Java class yang akan saya beri nama aplikasi pemesanan, kemudian klik finish. Pada soal ini diminta untuk membuat variabel terlebih dahulu, yakni variabel pelanggan, kemudian variabel pesanan, yang dimana menggunakan tipe data string dan objek. Saya akan membuatnya menggunakan modifier privat karena di soal diminta untuk menggunakan konsep enkapsulasi. Di sini saya menggunakan array 2 dimensi. Yang kedua buat untuk objek. Pesanan. Buat juga untuk total harga yang bertipe data integer. Setelah membuat variabel, pada soal diminta juga untuk menggunakan method set pelanggan, kemudian method set pesanan, dan method hitung total harga. Pertama saya buat method set pelanggan terlebih dahulu dengan menggunakan void public void set pelanggan. Saya menggunakan void sini karena method set selalu void set pelanggan. Kemudian di soal diminta untuk mengambil parameter berupa nama dan telepon yang bertipe data string. Saya buat dulu string nama dan string telepon. Kemudian saya akan membuat list pelanggan untuk mendeklarasikan metode pada variabel di dalam kelas pelanggan. List pelanggan new string dan menggunakan array 2 dimensi, lalu memasukkan datanya, ini data pelanggan, kemudian nama, selanjutnya buat juga untuk nomor telepon. Jika sudah untuk metode pelanggan, kemudian di soal diminta juga untuk membuat metode set pesanan. Kita buat dahulu. Public void set pesanan. Pada soal diminta untuk
mengambil parameter berupa jenis makanan dan jumlah pesanan yang bertipe data string dan integer. Buat dahulu untuk string, jenis makanan, dan integer jumlah pesanan. Kemudian buat juga kata kunci bis lagi untuk pesanan, untuk mendeklarasikan objek pesanan pada variabel pesanan di kelas. Dengan objek menggunakan array 2 dimensi dan buat data pesanan makanan jenis makanan kemudian buat juga untuk jumlah pesanan kemudian buat untuk harga porsinya ini 10.000. Kemudian buat juga kata kunci list untuk total harga untuk mendeklarasikan di variabel pada kelas harga. Total harga sama dengan jumlah pesanan, di mana maksud kode ini adalah jumlah pesanan akan disimpan pada total harga, informasi mengenai jumlah pesanan tersebut. Jika sudah, selanjutnya buat metode untuk hitung total harga yang akan mengambil parameter berupa harga yang bertipe data integer. Kita buat terlebih dahulu. Public void hitung total harga yang bertipe data integer. Selanjutnya buat kata kunci list juga total harga sama dengan harganya per porsi dikalikan dengan jumlah pesanan. Menggunakan array 2 dimensi. Selanjutnya, jika sudah membuat mengenai metode setter, yang dimana metode ini digunakan untuk menyimpan informasi pada variabel, maka di sini saya menggunakan selanjutnya metode getter seperti yang diminta pada soal. Untuk menampilkan data pelanggan, data pesanan makanan, dan total harga, menggunakan metode get pelanggan, get pesanan, dan get total harga. Pertama, saya buat terlebih dahulu untuk metode pelanggan, string, menggunakan array 2 dimensi,
get pelanggan, kemudian menggunakan event list pelanggan. Selanjutnya menggunakan method get juga untuk objek array dimensi, get pesanan, return list pesanan, dan terakhir untuk total harga menggunakan integer, return list total harga, dikalikan 10.000. Method get di sini sendiri digunakan untuk menampilkan informasi mengenai data yang telah disimpan pada variabel. Jadi di sini akan ditampilkan. Setelah membuat seluruh inisiasi ini, selanjutnya kita akan membuat kelas baru untuk menampilkan sesuai dengan input data yang diminta pada soal. Di sini saya akan membuat kelas baru untuk menampilkan seluruh data ini dengan group Java main class. Saya akan memberinya dengan nama main class. Kemudian klik finish. Kemudian saya menggunakan kelas import dengan import Java schema import Java schema. Selanjutnya hanya buat deklarasi untuk membaca inputan dari pengguna dengan scanner system.in. Kemudian buat objek baru untuk objek dari kelas ini menggunakan aplikasi pemisahan mulai akun hasil pemesanan. Setelah membuat seperti ini, kita lihat ke soal. Diminta untuk menampilkan output selamat datang di aplikasi memesan makanan, silakan masukkan data pelanggan. Maka kita buat terlebih dahulu dengan kode system.out.i. Selamat datang di aplikasi pemesanan makanan. Kemudian buat juga untuk system.out.i untuk saya akan masukkan data pelanggan. Masukkan
Untuk membaca dan menyimpan data, maka kita gunakan scan next line karena di sini menggunakan tipe data string. Pertama buat dahulu string nama string next line. Dan report itu telepon string telepon string next line juga karena masih menggunakan tipe data string. Kemudian untuk mengatur nilai parameter dengan nilai yang kita berikan, gunakan kode besar .set pelanggan dan masukkan nama setelah telepon. Kemudian pada soal juga untuk mengeluarkan data pesanan makanan. Di sini kita buat lagi. Silakan masukkan data pesanan makanan. Untuk sistem order dari jenis makanan dan jumlah pesanan. Gunakan string jenis makanan sama dengan next line karena jenis makanan masih menggunakan tipe data string. Selanjutnya buat untuk jumlah pesanan, dengan menggunakan integer jumlah pesanan scan .next integer karena menggunakan data integer. Setelah ini, untuk menyimpan dan membaca output pada variabel, maka gunakan kode pesan .set pesanan jenis makanan dan jumlah pesanan. Kemudian untuk menampilkan informasi dari metode get pelanggan, get pesanan, dan get tenaga ini kita buat dengan kode stable order print pesan get pelanggan terlebih dahulu dengan menggunakan array 2 dimensi yakni 0 dan 0, di mana maksud dari array 0 dan array 0 ini ialah data disimpan pada indeks ke-0 dan baris pertama. Kemudian kita buat juga untuk keluaran selanjutnya. Ini berarti terdapat pada indeks ke-1 pada baris pertama. Selanjutnya setelah get pelanggan, kita buat untuk get pesanan. Setelah itu kita buat akhir kode untuk menampilkan total harganya dengan kode system out in total harga pesanan FP
pesan get total harga tambah jika keseluruhan kode telah dibuat. Untuk menampilkan informasinya, kita coba run terlebih dahulu untuk mengetahui apakah outputnya sama seperti yang diminta. Langsung saja. Selamat datang di aplikasi pemesanan makanan. Silakan masukkan data pelanggan. Silakan buat nama saya. Sama. Dapat dilihat bahwa outputnya sudah seperti yang diminta, berisi masukkan data pelanggan, data pesanan makanan, kemudian datanya yang sudah ada pada contoh. Dengan berhasilnya kode ini, maka selesailah studi kasus yang diminta, yakni aplikasi pemesanan makanan. Maaf bila saya ada salah dalam kata maupun yang lainnya. Kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.